Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Asep Panjalusmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan AKM kelas untuk siswa-siswa kita. Seperti kita ketahui bahwa AKM itu ada dua, ada AKM yang bersifat nasional dengan AKM kelas. AKM nasional itu berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, kemudian itu terstandar oleh pusat. Sedangkan AKM kelas itu fungsinya formatif untuk memahami hasil belajar individu dan sifatnya itu dilaksanakan oleh guru di kelas. Ya, hampir bisa dilakukan untuk semua jenjang. Nah, saat ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan AKM di kelas. Yuk, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, tentu saja silakan Anda harus mengunjungi web AKM-nya. Di web AKM tersebut kita akan mendapati banyak sekali informasi seputar tentang AKM kelas. Webnya di mana sih? Ketik saja AKM kelas ya, seperti ini. Ketik saja AKM kelas di Google, maka kita klik hasil pencarian yang pertama dan inilah websitenya, yaitu pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM kelas. Nah, di sini silahkan Anda untuk mendownload ya aplikasinya. Aplikasinya kurang lebih sebesar 600 MB ya. Nah, ini saya sudah download. Nah, ini AKM kurang lebih sebesar 600 MB. Silahkan Anda download dan kemudian nanti Anda double klik untuk menjalankannya. Nah, kemudian yang lainnya Anda juga harus mendownload ya file-file yang diperlukan ya. Di sini kita bisa mendownload di paket tes ya. Paket tes ini harus kita download paket tes. Nah, silakan ini Anda mau mendownload yang mana silakan. Kalau saya ya mengajar kelas 10 berarti saya harus mendownload paket numerasi level 5 atau paket literasi level 5. Di mana mendapatkan informasi atau pembagian tentang level-level ini ada di sini ya. Nah, di sini. Di alamat hasilun.kemdikbud.go.id ya. Kemudian /AKM. Nah, di sini. Nah, kemudian ke contoh soalnya. Dan ini dia. Ya, misalkan saya mengajar kelas 10 berarti kita mendownload level 5. Kalau saya mengajar kelas 11 juga berarti saya bisa mendownload level 6. Nah, nanti kita akan praktekkan untuk mendownload level 6. Nah, kembali ke webnya yang ini. Apakah semua orang bisa masuk ke web AKM ini? Saya praktekkan dulu untuk keluar ya. Nah, sebenarnya semuanya bisa masuk ke sini ya. pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM kelas, klik masuk ya. Nah, cuma kita harus tahu yang pertama adalah kode provinsi, yang kedua kode kota, yang ketiga adalah kode sekolah. Lalu nantinya digabungkan ya. Formatnya adalah U dulu ya, U ya, kemudian AKM, kemudian kode provinsi, kode kota dan kemudian kode sekolah. Nah, kode sekolah ini biasanya yang tahu operator sekolah kita ya. Silakan tanyakan. Nah, kalau sudah tahu semuanya dikombinasikan kemudian kata sandinya adalah NPSN. Setelah itu kita klik masuk maka kita bisa masuk ke dashboard ya, ke sekolah kita. Di sini bisa ketahuan berapa guru ya, berapa log paket tes ya. Hasil penskorannya bagaimana semuanya akan terdokumentasikan di sini. Nah, baik. Sekarang saatnya saya akan mendownload paket tes. Paket tes yang level berapa? Saya ingin mendownload paket tes yang level 6, level literasi. Kita download ya. Desktop atau Android, kita klik yang desktop saja. Nah, besarnya 5 MB. Sudah di-download. Sekarang saya sudah memiliki paket soal. Sekarang saya juga sudah di bagian guru ini sudah mendaftarkan gurunya di sini. Nah, ini. Nama gurunya sudah didaftarkan.
Kalau Anda juga mau mendaftarkan nama gurunya, silakan klik tambah guru saja, kemudian masukkan NIP-nya seperti ini, klik nama guru dan daftarkan. Ini juga penting untuk dilakukan. Nah, setelah itu semuanya dilakukan, saatnya kita untuk menjalankan aplikasinya. Yang tadi kita download itu, yang di D ya, nah di AKM ini, kita jalankan. Kalau ini kan biasanya terdownloadnya di C ya, di hasil downloadan. Boleh kalau C-nya terlalu penuh, Anda pindahkan di D. Atau kalau Anda mau menjalankannya di drive C juga boleh. Yang penting ini zip-nya atau RAR-nya diekstrak dulu. Seperti ini saya ekstrak ya, ekstrak here. Nah, ekstrak here. Lalu hasilnya adalah folder ini. Nah, folder ini di dalamnya ada namanya aplikasi motivasi versi 2021. Ya, diklik, kita tinggal klik versi yang sesuai dengan sistem operasi komputer kita. Saya menggunakan Windows 10, maka saya tinggal klik saja motivasi Windows 10. Kemudian kita klik mode AKM kelas. Nah, nanti akan dihitung RAM yang tersedia ada berapa, port Tomcat-nya apakah tersedia, port database-nya apakah tersedia, sistemnya akan menghitung ya. Nah, kalau sudah aman seperti ini, klik selanjutnya ya. Kemudian kita mulai aplikasinya. Nah, kalau sudah begini, sudah ada tanda merah ini berarti aplikasinya sudah berjalan. Sekarang langkah selanjutnya kita klik masuk sebagai petugas. Masuk sebagai petugas maksudnya kita akan melakukan manajemen dulu ya. Sebelum kita melakukan tes untuk siswa atau menyeting tes untuk siswa, kita juga harus ya menyeting item-item di dalam aplikasi AKM kelas ini. Nah, akan terbuka halaman browser baru. Apakah Anda menggunakan Mozilla, atau Anda menggunakan Opera, atau Anda menggunakan Chrome, nantinya browser default lah yang akan terbuka ya dari aplikasi yang tadi kita jalankan ya. Jadi akan loncat ke browser seperti ini ya. Nah, seperti ini akan loncat ke browser, masuk sebagai petugas. Nah, kemudian di halaman login petugas ini ya, kita tinggal masukkan saja username-nya Puspendik, password-nya puspendik@2018. Kemudian klik login. Oke, sudah masuk ke dalam sini. Nah, apa yang harus disetting terlebih dahulu? Yang harus disetting terlebih dahulu adalah daftar siswanya. Ya, kita harus memasukkan siswa-siswa kita ke dalam sini. Secara default sudah ada 100 siswa yang ada di sini sebagai dummy. Tapi tentunya kita harus memasukkan secara real siswa-siswa di kelas kita nanti. Nah, caranya kita bisa mengimpornya melalui data Excel atau XLS seperti klik pilih berkas ini ya. Atau Anda juga bisa menambahkan siswanya satu persatu. Saya contohkan menambahkan siswa manual ya. Contoh saja satu siswa. Nah, itu tinggal masukkan NISN-nya. Misalkan NISN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya misalkan CC Jaelani ya. Kemudian klik simpan. Oh, NISN sudah ada. NISN-nya jangan sampai sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian klik simpan. Nah, siswa telah berhasil disimpan. Oke, siswa telah berhasil disimpan. Tandanya misalkan di bagian akhir ini sudah ada nih CC Jailani. Tuh, terlihat. Nah, sekarang siswa secara anggapannya sudah semuanya kita masukkan. Misalkan satu kelas sudah kita masukkan. Langkah selanjutnya adalah ke daftar kegiatan. Nah, di daftar kegiatan ini nantinya akan memuat kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan ya, dan yang akan kita lakukan ke depan. Contoh, yang telah kita lakukan, yang telah saya lakukan adalah 2 kegiatan ini, yaitu kegiatan AKM untuk sesi numerasi dan literasi untuk kelas 10. Nah, sekarang saya akan menambahkan kegiatan baru untuk kelas 11. Caranya seperti apa? Caranya saya tinggal klik impor kegiatan, kemudian saya pilih berkas. Berkas yang tadi saya download, yang level 6 itu, kita pilih RAR-nya, kemudian kita klik simpan. Nah, sudah berhasil melakukan proses import data. Hasilnya yang kita telah upload itu yang ini.
Nah, yang level 6 kita setting dulu ya. Kita klik bagian setting ini. Fungsinya apa? Menyeting di sini. Fungsinya yang pertama, kita akan menyeting atau menambahkan siswa untuk tes ini. Karena tanpa adanya siswa, tes ini tidak akan bisa berlangsung ya. Nah, ini semuanya kita akan masukkan nanti. Tapi sebelum itu di bagian atas, kita bisa setting namanya dulu ya. Misalkan tes literasi ya. Tes literasi kelas 11 ya. Kemudian sekolahnya Usman 2 Depok ya. Paket soalnya kita pilih yang soal literasi level 6. Kemudian siswanya kita checklist semua ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Oke, kegiatan telah berhasil disimpan. Nah, ini disimpan sudah berhasil. Kemudian bagian-bagian lainnya sebenarnya bisa diabaikan. Seperti halnya untuk soal ini kita bisa melihat daftar-daftar soal yang sudah terupload ya. Contohnya misalkan di level 6 ini benar tidak soalnya itu sudah siap atau sudah ready di sistem kita. Sebenarnya bisa kita cek ya. Nah, seperti ini. Misalkan pilihan ganda kompleks seperti apa sih? Kita tinggal klik saja view-nya. Nah, seperti ini ternyata soalnya. Kemudian yang lainnya bisa diabaikan. Sekarang sebenarnya kita sudah siap untuk memberikan assessment atau AKM ini kepada siswa kita. Nah, selanjutnya apa yang harus kita instruksikan kepada siswa kita untuk melaksanakan tes ini? Yang pertama adalah kita harus memberikan link. Ya, link untuk mereka masuk. Linknya dari mana? Linknya dari sini. Nah, IP address ini kita catat di Notepad ya. Notepad kita catat ya, misalkan 192.168.1.3. Nah, kemudian tanda titik 2, portnya pakai port yang mana? Nah, ini portnya kita menggunakan port 8191/motivasi ya. Nah, kita pastekan juga di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita kopikan, ya, kita kopikan, kemudian kita berikan kepada siswa kita untuk mereka itu masuk. Nah, syaratnya, ini contohnya ini siswa ya, ini jendela siswa kita. Syaratnya siswa kita dengan komputer server yang sudah kita setting tadi itu harus dalam satu jaringan yang sama. Boleh dalam satu jaringan LAN atau boleh dalam satu jaringan WiFi yang sama. Ya, contohnya, misalkan siswanya sudah masuk dalam WiFi yang sama dengan saya, kita klik saja, maka nanti dia bisa masuk seperti ini. Ya, dia tinggal masukkan username dengan passwordnya. Memasukkan username dengan passwordnya dari mana? Kita akan berikan kepada mereka. Ya, username dengan passwordnya itu kita akan berikan. Berikannya dari mana? Nah, berikannya dari sini. Nah, berikannya dari sini. Kita tadi kan melakukan ini ya, daftar kegiatan. Nah, username dengan passwordnya itu adanya di sini. Nah, di sini. Kita tinggal klik print ya. Kita tinggal klik print. Nah, kemudian katanya sudah berhasil dicetak. Silakan lihat di komputer Anda. Kita tinggal klik saja explore ya. Kemudian ke bagian folder tempat menyimpan AKM tadi ya. Nah, ini dia AKM, kemudian ke bagian aplikasi, kemudian ke motivasi dan folder ekspor. Kartu siswa ada di sini ya. Nah, ini dia ya. Tes literasi kelas 11. Kita coba buka ya. Nah, ini dia. Kartunya sudah rapi ya. Ada tes literasi kelas 11, nama sekolah, username dengan password. Kita akan coba kerjakan Cece tadi ya, atas nama Cece ya. Nah, ini dia Cece Jailani. Kita masukkan username-nya. Ya, masukkan username-nya 01010001, kemudian 0104. Nah, passwordnya 5916969. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik login. Oke, sekarang siswanya tinggal memilih levelnya saja. Kemudian setelah itu level kompetensinya, pilih bahasanya.
level literasi level 6, ya, tes literasi, kemudian klik berikutnya. Nah, tokennya masukkan saja nomor 1, 2, 3, kemudian kirim. Sudah token default ya. Dan sebelum kita mulai tesnya, sebelum siswa memulai tesnya, ada petunjuknya terlebih dahulu. Silahkan dibaca ya. Silahkan dibaca petunjuknya, kemudian kita klik lanjut ya. Nah, kemudian kita klik lanjut lagi. Ya, kemudian kita klik lanjut. Apakah Anda yakin untuk memulai sesi ujian? Klik ya. Ya, maka tesnya pun segera sudah bisa kita mulai. Ada wacana nih seperti ini, silahkan klik, misalkan kita jawab ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ada navigasi di bawah. Nomor 1 sudah kita jawab, berwarna hijau. Nomor 2, andai kata kita tandai ragu-ragu, nanti juga akan memiliki warna yang berbeda, kuning ya. Nomor 3, andai kata kita lewat, maka nomor kita akan berwarna merah. Dan kita bisa berpindah ke nomor-nomor ini kapanpun, selama waktu masih tersedia. Kita juga bisa menggunakan kalkulator ya, atau menggunakan penggaris pada soal-soal numerasi yang memang membutuhkan tools ini gitu ya. Nah, kalau sudah dikerjakan, nanti tinggal klik selesai saja, atau kalau Anda mau keluar juga tinggal klik ya. Nah, nantinya setelah kita klik ya, maka akan ada notif bahwa semua jawaban Anda sudah tersimpan. Dan artinya, semua jawabannya nanti sudah tersimpan di server yang tadi sudah kita setting. Nah, itulah bagaimana cara melakukan AKM kelas dengan siswa-siswa kita. Pada tutorial selanjutnya atau pada bagian yang kedua akan dijelaskan juga bagaimana cara mengoreksi dari AKM ini. Karena untuk mengoreksi AKM itu kan ada yang otomatis, ya seperti pilihan ganda itu otomatis. Ada juga yang harus diperiksa secara manual karena ada esai juga. Nah, jadi itulah ya tentang bagaimana cara melakukan AKM dengan laptop yang kita miliki, ya, dengan siswa-siswa kita di kelas. Boleh menggunakan HP siswa kita itu, boleh menggunakan laptop. Yang penting mereka satu jaringan dengan kita. Kalau di kelas itu ada WiFi, ya tidak ada masalah. Semua siswa menggunakan HP, kita menggunakan laptop, aman semuanya. Baik, itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau memang ada manfaatnya, jangan ragu untuk menekan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.